Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat, terutama anggota tubuh yang paling berbahaya dan paling mudah terperosok dalam perbuatan dosa, yaitu lisan atau lidah. Mengapa lisan atau lidah ini sangat berbahaya sehingga kita mesti bisa menjaganya? Karena lisan ini atau lidah ini sangat ringan, sangat ringan melakukan sesuatu. Ia sangat mudah digerakkan, tapi sangat sulit untuk dikendalikan. Bahkan dosa atau maksiat yang ditimbulkan gara-gara lidah atau lisan biasanya lebih besar dibanding dosa-dosa yang lain. Karena dosa atau maksiat yang ditimbulkan dari lisan ini nyaris bisa dilakukan tanpa harus mengeluarkan tenaga atau biaya. Sementara kalau perbuatan dosa yang lain biasanya harus menggunakan tenaga, biaya, dan sebagainya. Nah, berbeda kalau lisan ini tanpa biaya, tanpa tenaga, jadi sangat ringan sekali. Oleh karena itu, bahaya lisan sekali lagi sangat besar dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Apalagi di era digital seperti ini, era teknologi di mana orang lebih mudah menyampaikan sesuatu, baik berupa postingan atau komentar-komentar. Karena jika seseorang tidak berhati-hati menjaga lisannya, maka sangat mungkin lisan itulah yang akan mengantarkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga lisan ini. Misalnya sebuah riwayat dari Abu Musa radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah orang muslim yang paling utama?" Maka Rasul SAW pun menjawab, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi," yaitu orang yang kaum muslimin lainnya aman atau selamat dari lisan dan tangannya. Nah, di era digital seperti ini sekali lagi kita harus lebih berhati-hati teman-teman sekalian, karena kadang kita nggak sadar bahwa kita telah melakukan dosa. Contoh, di zaman ini orang lebih mudah melakukan ghibah. Kita dapat berita tentang seseorang, kemudian kita bahas orangnya, bukan beritanya tapi orangnya kita bahas. Ini kan namanya ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain dengan sesuatu yang membuatnya marah jika ia mendengarnya atau mengetahuinya. Jadi kita gampang terjerumus kepada kegiatan ghibah ini. Padahal kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ghibah ini. Tapi kita kadang terjerumus kita nggak sadar. Tapi itu sudah merupakan suatu dosa. Contoh lain, kita sering mendapati banyaknya ujaran kebencian, ada hinaan, cacian, makian dan sebagainya yang kita sering baca atau kita sering temui di dunia maya. Begitu mudahnya hal-hal demikian ini keluar dari seseorang, termasuk komentar-komentar yang seringkali bisa menyebabkan permusuhan. Padahal komentar seseorang itu akan menentukan nasib dia, bukan nasib orang yang dikomentari. Kita ngomentari orang lain, padahal kita nggak sadar bahwa komentar kita itu akan menentukan nasib kita, akan menunjukkan siapa kita, bukan nasib orang yang kita komentari. Untuk itu teman-teman sekalian, kita harus selalu ingat bahwa setiap apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan itu pasti dicatat oleh malaikat, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat ke-18, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Yang artinya tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam berucap. Mengapa? Karena di sekitar kita ini ada malaikat yang selalu hadir, selalu mengawasi, selalu mencatat apa yang kita lakukan, termasuk yang kita ucapkan. Sehingga kita nggak boleh merasa aman. Karena merasa aman sehingga kita seenaknya saja menyampaikan sesuatu, posting sesuatu, nge-share sesuatu dan sebagainya. Kita sering banget share dan sebagainya, padahal yang kita share itu belum tentu benar. Apalagi kalau menjurus ke fitnah, berita bohong dan sebagainya. Ini hati-hati. Karena kita akan dicatat oleh Allah, akan dicatat oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihisab atas semua yang kita lakukan. Untuk itu sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita jaga lisan kita agar kita selamat dunia dan akhirat dengan berusaha mengucapkan kata-kata yang baik dan benar. Jika kita tidak mampu melakukan itu, maka hendaknya kita diam. Sebagaimana pesan Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, ada hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, sesungguhnya si fulanah suka sholat malam, suka puasa di siang hari, suka mengerjakan banyak kebaikan, dan suka bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka Rasul SAW menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan dia termasuk ahli neraka. Ya, subhanallah. Ini orang yang sudah dikenal suka sholat malam, suka puasa di siang hari, kemudian banyak amal-amal solehnya, suka bersedekah. Tapi ketika dia suka mengganggu orang lain dengan lisannya, maka kata Nabi SAW, dia termasuk penghuni neraka. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dia dilempar ke neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Ini juga luar biasa ya. Untuk itu sekali lagi teman-teman sekalian, mari kita jaga lisan kita. Semoga dengan menjaga lisan kita, kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.